ta'ala billah wa ba'du. Saya Ibrahim, penyuluh agama Islam Kabupaten Indramayu, dan tidak hanya sebagai penyuluh, saya juga sebagai dalang wayang. Asli saya dalang wayang. Mengapa saya mengambil wayang dari sebuah metode penyebaran Islam? Karena memang dari dulu wayang itu sudah dijadikan sebagai media dan metode para wali menyebarkan Islam. Cuman akhir-akhir ini wayang itu dominan pada hiburan. Yang dominan itu hiburan. Oleh karena itu, ketika muncul wayang-wayang kreasi yang dibuat oleh para dalang, para seniman dan para mubaligh, dan termasuk penyuluh agama Islam ini sambil berjalan, menjadikan sebuah upaya untuk merevitalisasi revitalisasi kearifan lokal menjadi sebuah metode dakwah. Dari hal inilah kemudian kami mengambil rumusan masalahnya ada 3. 1, bagaimana revitalisasi kearifan lokal menjadi sebuah metode dakwah alternatif. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai religiusnya. Dan yang ketiga, bagaimana metodenya. Nah, novelty dari metode dakwah wayang yang saya sampaikan ini ada 3 novelty-nya, kebaruannya. Pertama dari bahan. Mohon maaf, ini wayang yang buat saya sendiri, Pak. Jadi kami sendiri. Itu wayangnya contohnya ada di belakang, Pak. Itu wayang terbuat dari kertas, bukan dari kayu. Biasanya kalau wayang model wayang golek itu terbuat dari kayu, tapi kami dari kertas, bubur kertas dibuat. Kemudian ada lagi tokoh wayangnya yang Manggalban, itu asli yang dari saya sendiri. Itu terbuat dari kertas, bukan dari kayu. Oke, jadi kembali kepada novelty. Oke, baik. Kembali kepada novelty-nya, bahwa ini bahan dasarnya itu dari kertas. Kemudian yang kedua, bentuk tokohnya juga berbeda, Pak. Kalau wayang-wayang yang lain itu dari Purwa, kalau kita dari masyarakat lokal setempat. Dan yang kedua, novelty-nya itu dari segi durasi, Pak, dan tempat. Dulu wayang-wayang itu tempat pertunjukannya itu di kuburan, di makam. Tetapi ketika wayang model ini tampil, itu sudah bisa di masjid, musola, pondok pesantren. Dan itu tabu orang Indramayu mengadakan pertunjukan wayang adanya di masjid dan musola. Tetapi karena wayang ini adalah wayang dakwah, itu boleh dan itu dibolehkan, dan masyarakat alhamdulillah, buktinya mengapa masyarakat menerima bahwa ini adalah menjadi sebuah metode dakwah untuk multikultural. Alhamdulillah, undangan pengajian dengan para wayang banyak, Pak. Kemudian berbasis ini metode penelitiannya, kemudian hasil pembahasannya, untuk menjawab pertanyaan pertama, pertama next. Oke. Ini banyak dari pra-Hindu, kemudian Hindu ini direvitalisasi, Pak, ditransformasi. Jadi dari Hindu kemudian ke Islam. Nah, dari Bali ini, kalau ini kan dari Bali dirubah menjadi kemudian ini transformasi, kemudian transfer lagi menjadi wayang hotel. Ada transformasi bentuk, transformasi setting acara. Yang biasanya wayang sampai 5 jam, 6 jam, kali ini cukup 2 jam selesai. Dari mulai akhir sampai dari awal sampai akhir. Kemudian transformasi lakon. Lakon tidak hanya Mahabharata Ramayana, kita lakon bikin sendiri saja, Pak. Kalau misalnya ada pernikahan, ya judulnya Petruk nikah, gitu, kemudian Gareng sunatan, ya itu saja. Kemudian juga kalau wayang-wayang umum jarang untuk PHBI. Kalau ini ya biasa, PHB itu langganan kita untuk menyampaikan ajaran Islam. Ya, kemudian yang kedua, nilai apa yang terkandung di dalamnya? Ada nilai yang bersifat teosentris di dalam wayang, ya, dalam nilai-nilai materinya. Kemudian ada nilai humanistik, ada nilai-nilai yang kosmologis, itu keseimbangan tentang alam. Contoh adat Bapak Sri, kemudian sedekah bumi, itu semua adalah keseimbangan. Nah, metode apa yang disampaikan dalam pertunjukan wayang yang saya sampaikan itu? Pertama, dengan istilah cerdas, drama, dan story healing. Ya, kalau ceramah sudah biasa, drama nanti kalau di drama itu, Pak, paling kita cuma 3 fragmen. 3 jajar pertama, fragmen persoalan, muncul persoalan, kemudian fragmen kedua konflik yang begitu besar terjadi peperangan, dan fragmen ketiga itu baru kemudian problem solving yang diselesaikan oleh tokoh wayangnya. Kemudian story healing itu menyampaikan kisah-kisah yang bisa menyembuhkan
healing itu kan penyembuhan psikis akibat trauma. Nah, di wayang itu ada kisah-kisah yang bisa menyembuhkan mereka dari gangguan kejiwaan. Oke, ini metode ceramahnya. Metode dramanya tadi sudah saya sebutkan. Ini juga sudah. Dan penutup wayang potel adalah revitalisasi kearifan lokal yang diubah oleh para dalang dan penyuluh agama Islam. Novelty-nya ada 3. Satu tentang setting, kemudian bentuk, dan kemudian alur lakon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba mewajibkan mendalam. Oke. Praktek. Pakai bahasa Jawa, bahasa Jawa B-nya. Saya orang Jawa. Indramayu. Kalau pertunjukan pertama namanya ada suluk, Pak. Suluk itu bagaimana seorang dalang menghantarkan suasana. Rep sirep dat abitana eka aji dasa purwa eka namineng sawiji aji linwi dasa 10 purwa kawitan ceresipun wonten ing pertapaan Tomaritis lenggay pun lurah Semar kuda bawana janggan Semara Santan alon pangantikanipun Raden Arjuna atau Bambang Ubayana atau Manggalban langsung. Kalau ini diambil dari tokoh Indramayu, Pak. Kalau di Jawa Barat ada tokoh Musijan, ada tokoh Kabayan. Di Indramayu namanya Manggalban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan mirip dengan saya, Pak. Dan memang saya. Dan nanti kalau Pak Amir mau juga nanti saya pesankan wayangnya, Pak. Bisa kan, Pak? Nanti menyampaikan materi-materi tentang masalah moderasi, masalah intoleransi, itu tentang materi. Kalau materi gampang, kita bisa masukkan di dalamnya. Tetapi yang penting yang saya sampaikan adalah tentang metodenya itu. 1 ceramah, 2 dramanya itu, dan yang ketiga story healingnya itu. Demikian, terima kasih. Ini luar biasa ya, saya senang itu dengan metode wayang. Kan kayak Pak Lokal. Betul. Dan ini beberapa masuk pada materi nasional. Ini makalah ini belum ada yang ini ya membahas tentang disertasinya. Disertasi apa itu? Disertasi. Bagian dari itu. Bagian. Dengan diolah aja, Pak. Ya, siap. Supaya nanti jangan ada istilah cek validasi. Oke, siap. Itu biasanya itu kan dalam penulisan itu ada cek validasi. Kalau masuk. Siap. Siap. Dan siap Bapak menjadi pembimbing saya. Siap. Terima kasih. Buat wayang. Oke, siap. Insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.